Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Abdul Karim. Video kali ini kita akan berlatih kembali tentang if, else, dan else. Dan juga sekaligus untuk mengerjakan tugas dari forum diskusi pertemuan ke-7 dari mata kuliah pemrograman komputer. Baik, kita langsung saja ke aplikasinya. Kita buka dulu. Kita untuk memulai kembali seperti biasa kita akan membuka file lalu klik view file. Oke, kita setting dulu, kita setup biar enak. Oke, latihan kali ini kita akan menentukan grade nilai dari contohnya dari seorang siswa ya. Oke, kita buat komen dulu sini ya. Kita tentukan dulu nilai grade nilainya, misalkan nilai A jika siswa mendapatkan nilai 80 sampai 100. Nah, B sama dengan nilai grup D kita kasih nilai 70 sampai 79. E dan C muridnya 60 sampai 69. Untuk nilai D hmm, 50 sampai 59. Untuk nilai sama dengan 40 sampai 49. Oke, terus sudah menentukan ini grade nilai dari siswa ya. Biasa. Bagaimana kita memulainya? Kita langsung saja kita buat satu variabel ya. Kemudian kita masukkan variabel A sama dengan kita masukkan nilainya. Jangan kita akan memilih nilai dari misalkan 90 ya. Nah, A sama dengan 90. Nah, 90 ini adalah variabel ataupun nilai yang kita masukkan untuk menentukan grade yang sudah kita tentukan. Bagaimana caranya? Seperti biasa, kita akan dengan if sebagai awalan dari cabangan pemrograman kita. If A, jika A lebih besar sama dengan 80, seperti kawannya, kita print, kita kasih komen di sini nilai Anda adalah kenal 80, berarti dia dapat A ya. Terus A di sini. Jadi kita masuk A sini. Oke. Untuk membuat tambahan pencabangan untuk mengevaluasi dari nilai if ini, kita bisa melakukan alif ya. If untuk menambahkan pencabangan. If ini adalah gabungan dari if dan else. Oke. If A sama dengan lebih besar sama dengan 70 ya, 70. Terus ini print nilai grade Anda adalah B.
Oke, jadi untuk alif ini nggak ada batasannya ya. Jadi kita mau bisa menggunakan alif sebanyak yang kita mau. Tapi harus ditutup dengan alif itu sendiri. Oke, alif A lebih besar sama dengan 60. Oke, B, B, nilai grade itu adalah C ya. C. Nah, ini C kita mungkin yang nilai D. Jadi A lebih besar sama dengan 50 ya, 50, tapi nilai anda adalah D. D betul. Oke, nah untuk nilai E kita bisa taruh di else ya, taruh di else print 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 sorry, nilai Z anda adalah E. E. Oke, di sini kita naruh variabelnya A sama dengan 90. Nah, coba kita tes selanjutnya. Kalau salah, oke, kita save dulu. Berarti pertemuan expect error. Lihat, oh iya kita lupa menambahkan titik dua di sini ya untuk menutup kalimat tersebut. Oke, sip. Kita ini kembali. Oke, nilai A ya. Karena kita masukkan variabel A itu dengan 90. Sebab kita masukkan nilai 67. Itu kita running kembali. Kita running kembali. Nilainya C ya. Karena dia itu lebih besar dari 60. Jadi 60 ke atas sampai dengan 70 itu ada nilai C. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan si usernya memasukkan nih? Kita bisa kombinasiin dengan input. Nah, akan kita harus bikin input ke burung lagi, masukkan nilai anda nilainya anda dari komen anda sini ya. Nah, tanya dulu. Oke, dimasukkan nilai anda. Coba kita tes ya. Oh ya, ini belum ditutup ya. Oke, sudah. Kita tes running. Sudah belum anda. Kita masukkan nilai misalkan kita kemudian sudah ini ke anda adalah A ya. Betul ya, karena dia masuk ke variabel yang pertama yaitu lebih dari 80. Lebih dari 80 itu dia masuk ke grade A. Oke, sudah saya sekali lagi. Soalnya anda misalkan kita masukkan nilai di bawah 40, 32.
Nah, nilai grade Anda adalah apa? Karena di antara if dan elif ini dia itu paling nilai paling terkecilnya adalah lebih dari 50, maka jika kurang dari 50 maka si else ini akan mengeksekusi itu karena dia mengidentifikasi bahwa bernilai salah dari elif-elif ini ya gitu. Oke, untuk pengertian pertama kita tentang nilai-nilai. Coba kita lanjut ke latihan yang kedua ya. Kita hapus dan kita save dulu. Kita kita pemilihan. Kita buka file baru lagi. File baru, new file. Oke, kita mulai lagi berlewat. Nah, latihan kedua ini kita akan menentukan sebuah frekuensi. Nah, misalkan frekuensi 60 Hz. Jika frekuensi yang masuk 60 ke bawah, maka dia nggak akan mendapatkan pengurangan noise. Nah, jika frekuensinya itu lebih besar dari 60, maka akan mendapatkan pengurangan noise misalkan 10%. Kita bisa mulai di sini. Kita bisa mulai untuk mengerjakan itu. Sebentar. Oke, kita lanjut kembali. Oke, kita bisa mulai ya. Kita bisa masukkan kembali variabelnya. Misalkan variabel in. Nah, sorry. Kita langsung memasukkan datanya. Kita in, terus biasa input. Misalnya kita masukin berapa frekuensi masuk. Nah, berapa frekuensi yang masuk ya? Kita tutup. Oke, kita masuk langsung saja. Jangan if ya. Klik if a lebih besar sama dengan 60 Hz. Nah, yang tadi kita bilang, jika frekuensi yang masuk itu lebih dari 60, maka dia akan mendapat pengurangan sekitar 10%. Oke. A lebih besar dari 60, kita tutup. Nah, kita masukkan variabel lagi sini ya, b. Kita bisa menggunakan variabel di if variabel b sama dengan 20. Karena 10%, maka 10 dibagi 100 ya, 100. Nah, dikali ya, dikali menjadi 10% ya. 10 per 100 itu dikali dengan frekuensi 60. Nah, kita bisa melakukan variabel lagi c sama dengan a dikurang b. Jadi ini variabel c ini menandakan sebagai output variabel yang sudah dikurangi oleh nasi itu sendiri. Kita langsung saja print frekuensi yang masuk. Oke, yang masuk adalah masuknya adalah a sorry koma a sorry. Oke, bawa dulu bentar, kita ulang lagi.
Oke, break, break, frekuensi yang masuk adalah koma, koma, hertz, hertz ya, hertz, 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 lagi disebut hertz, titik, tertutup, titik, tuh, dan, oke, ya, hertz, oke, dua, oke, print, print, frekuensi yang hilang karena noise, noise adalah um, koma B, koma yang H tujuh ketiga print frekuensi yang kelima C, C, H, H tutup. Nah, yang pertama frekuensi yang masuk nih adalah A, H. Nah, jadi kita masukkan dari si input ini nih, si user ini yang memasukkannya. Jika lebih dari 60, maka dia akan mengurangi sekitar 10% dan hasilnya A dikurang B, jadi 10% dikurang 60% itu sendiri. Oke, coba kita tes ya. Kita tes sebenarnya nggak kalian ya. Soal oke di sini nih latihan 7 langsung tes ya. Berapa frekuensi masuk bahkan terus ini 50 tes. Nah, frekuensi yang masuk adalah 60, frekuensi yang masuk adalah 60 Hz, sekali kita terus 60 Hz ini. Frekuensi yang hilang karena noise adalah 6,0 Hz. Frekuensi yang diterima adalah 54,0. 54,0 ini adalah hasil dari pengurangan dari 60 dikali hasil dari variabel A itu dikurang variabel B. Itu misalkan kita masukin misalkan 65 jadi dulu coba kita pasaran dulu misalkan 62 62 frekuensi yang masuk adalah 62 Hz. Nah, karena frekuensi yang hilang karena noise adalah 6,2, jadi 10% dibagi 10 dibagi 100 dikali variabel dikali 60 jadi 6,2. Bagaimana kalau misalkan Hertz yang masuk itu di bawah 60 ya, misalkan 40. Nah, dia tidak mengeksekusi apapun ya, karena di sini lebih dari 40. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam latihan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.